Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adeniar Gita Cahyani, NBI 11519000082. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai demokrasi deliberatif, jargon Habermas, guna memenuhi evaluasi akhir semester Gasal 2020-2021, mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia, Program Studi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya, yang diampu oleh Ibu Herlina Kusumaningrum, MA. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara. Seperti pada asas dari demokrasi itu sendiri, yaitu sesuatu yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebenarnya, realitas politik demokrasi penuh dengan ketidakpastian. Asumsi ini berangkat dari kenyataan bahwa demokrasi selama ini terimplementasi dalam bentuk kebebasan mendirikan partai politik, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Akibatnya, demokrasi hanya diwujudkan dalam pemilu saja. Secara etimologis, kata deliberasi berasal dari kata Latin deliberation yang artinya konsultasi, menimbang-nimbang, atau musyawarah. Demokrasi deliberatif adalah model demokrasi yang legitimasi hukumnya diperoleh dari diskursus yang terjadi dalam dinamika masyarakat sipil, agar partisipasi masyarakat dalam membentuk aspirasi dapat dihargai secara setara. Demokrasi deliberatif yang diperkenalkan oleh jargon Habermas bisa menjadi solusi alternatif untuk menjawab persoalan-persoalan mengenai demokrasi tersebut. Demokrasi deliberatif bukan sebuah gaya baru mengenai bentuk demokrasi yang ada, seperti demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi parlementer. Namun, ia sebuah model yang secara politis diharapkan mampu menjelaskan dinamika komunikasi politis dalam negara demokrasi. Model demokrasi deliberatif ini merupakan titik awal proses demokrasi berada di luar lembaga-lembaga formal, sistem politik, dan terletak di wilayah publik yang lebih bersifat informal, yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai organisasi dan asosiasi yang membentuk masyarakat sipil. Singkatnya, elemen penting dari model demokrasi deliberatif terdiri dari: yang pertama, adanya partisipasi warga negara. Yang kedua, ketersediaan ruang untuk terlibat dalam proses ruang publik. Yang ketiga, adanya komunikasi di antara warga negara maupun antar warga negara dan pembentukan kebijakan negara. Demokrasi deliberatif yang ditawarkan jargon Habermas menjadi sumbangan pemikiran yang bisa dipertimbangkan untuk menyelesaikan persoalan demokrasi. Hal ini berdasarkan bahwa demokrasi deliberatif menyaratkan adanya komunikasi antara masyarakat dan negara yang diistilahkan dengan ruang publik atau public sphere. Dalam demokrasi deliberatif, negara tidak lagi menentukan hukum dan kebijakan-kebijakan politik dalam ruang tertutup atau splendid isolation. Tetapi masyarakat dapat memberikan kontribusinya dalam pembentukan setiap kebijakan politik dan hukum. Penggunaan istilah deliberatif ini menegaskan sebuah pendekatan politik yang berada dalam memahami demokrasi. Perbedaan tersebut berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas praktik demokrasi yang ada selama ini dengan memperbaiki karakter dan bentuk partisipasi. Dalam pandangan Habermas, konsep deliberasi adalah prosedur sebuah keputusan yang dapat dihasilkan. Dengan kata lain, sebuah konsensus atau keputusan memiliki legitimasi jika sudah meliputi proses pengujian atau diskursus, di mana semua isu yang dibahas bersama khususnya oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dengan isu tersebut dalam posisi yang setara dan tanpa tekanan dari pihak lain. Intensifikasi proses deliberasi lewat diskursus publik merupakan jalan untuk merealisasikan konsep demokrasi, reassuring the reassured, atau pemerintahan oleh yang diperintah. Habermas juga mengatakan bahwa hukum awalnya memiliki satu dasar ilahi, artinya hukum ini biasanya ditafsirkan dan diatur oleh para teolog atau pembuat hukum, lalu diterima secara luas sebagai bagian dari perintah ilahi atau tatanan hukum alam,
dan bukan urusan manusia. Perihal tersebut membuktikan bahwa Habermas sangat mementingkan rasionalitas dan komunikasi publik dalam upaya menerapkan demokrasi deliberatif untuk khalayak umum. Demokrasi bersifat deliberatif jika proses pemberian alasan atau suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau diskursus publik. Demokrasi deliberatif ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam proses pembentukan aspirasi dan opini, agar kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak pemerintah semakin mendekati harapan pihak yang diperintah. Pemikiran Habermas tentang konsep demokrasi deliberatif didasari oleh pemetaan yang dilakukan terhadap 3 konsep demokrasi, yaitu model liberal, model republik, dan model proseduralis. Model terakhir inilah yang menjadi landasan pemikiran Habermas dalam mengembangkan konsep deliberatif. Nah, sekarang di Indonesia itu menganut demokrasi deliberatif atau demokrasi lainnya sih? Berikut penjelasannya. Salah satu ciri negara demokratis adalah adanya mekanisme pemilihan umum dan keberadaan perwakilan politik. Demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini baru berupa demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan merupakan sistem pemberian mandat kepada individu-individu tertentu untuk mewakili suatu kelompok melalui mekanisme pemilihan umum. Hal ini terjadi karena belum tersedianya 3 hal, yaitu yang pertama, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Yang kedua, mekanisme dan saran untuk berpartisipasi. Yang ketiga, kepedulian terhadap opini publik. Dalam mencoba konsep demokrasi deliberatif khususnya dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia, terlebih dahulu perlu dilihat beberapa tantangan yang akan muncul, yaitu yang pertama, pembaruan sistem keterwakilan dan partai politik. Yang kedua, penguatan institusi DPR. Yang ketiga, pencerdasan atau pendewasaan masyarakat dalam partisipasi politik. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya adalah kesimpulan yang merangkum dari pandangan tersebut. Pakar filsafat Indonesia ini mengatakan demokrasi deliberatif di Indonesia ternyata belum cocok. Lebih rinci disarankan agar Indonesia mendekati ke arah demokrasi liberatif. Diusulkan cara yang pertama, perbanyak prestasi deliberasi publik dalam masyarakat. Yang kedua, pemilu berintegrasi untuk legislasi berintegrasi. Yang ketiga, legislasi publik pro deliberasi publik.